Dari sejak saudara lahir sampai sekarang, ada yang tidak pernah sakit? Siapa yang dari lahir sampai hari ini tidak pernah sakit? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berarti apa? Siapa yang sakit-sakitan? Ya, saudara-saudara, tentunya dari sejak lahir sampai usia sekarang, ada sakit penyakit. Sebab itu ketika Tuhan Yesus datang, dia salah satu dari namanya, bukan hanya di perjanjian lama Yahweh Shammah, Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Waktu itu Yesus belum menampakkan dirinya. Tetapi kemudian Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan menjadi Yesus Kristus, Yeshua, dia adalah penyembuh. Nah, siapa rindu alami kesembuhan yang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk tubuh kita? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan amin. Yang terutama untuk disembuhkan adalah iman pada anugerah Tuhan Yesus. Jadi itu yang paling utama yang Bible ajarkan. Untuk disembuhkan yang paling utama adalah iman. Bukan yang lain. Caranya, datang saja pada Yesus apa adanya. Dan melihat betapa baiknya Yesus, mendengar pribadi Yesus, maka iman itu bertumbuh tanpa disadari dengan sendirinya. Dan ketika engkau memiliki iman itu, maka mujizat yang disediakan Yesus, saudara dapat alami, terjadi. Ada yang berbicara selain ini. Oh, yang terpenting adalah engkau punya iman, maka di baris ini yang tidak ada iman, di baris ini yang ada iman. Tidak begitu, saudara. Tetapi datang apa adanya. Lalu kemudian engkau melihat betapa baiknya Yesus, engkau mendengar tentang firman Yesus, maka ketika engkau melihat betapa baiknya Yesus mendengar firman Yesus, iman itu bertumbuh tanpa disadari dengan sendirinya. Dan ketika engkau tumbuh iman, mujizat itu terjadi. Sebab itu Geraha 2, setelah mendengar khotbah ini, siapapun saudara datang ke gereja, biarlah engkau punya iman. Di Yohanes pasal 1 ayat 17, dikatakan bahwa Taurat itu dari Musa, melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran itu melalui Yesus Kristus. Kesembuhan itu anugerah. Katakan bersama saya, kesembuhan itu anugerah. 1, 2, 3. Kesembuhan itu anugerah. Dan Tuhan mau supaya engkau mengalami kesembuhan bukan sekali. Tetapi di ayat 16, dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Kesembuhan demi kesembuhan, demi kesembuhan, demi kesembuhan. Jadi kesembuhan itu anugerah Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, kesembuhan itu anugerah Tuhan Yesus. 1, 2, 3, kesembuhan itu anugerah Tuhan Yesus. Bukan dokter. Karena satu pasien dengan dokter itu hidup, pasien yang lainnya dengan dokter yang sama mati. Jadi bukan dokter. Ini cuma alat yang dipakai oleh Tuhan. Bukan juga obat, karena pasien dengan obat yang sama sembuh, dengan obat yang sama pasien lain mati. Jadi bukan obatnya, tetapi kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Bukan pola hidup sehat, karena ada orang yang pola hidupnya sehat juga tiba-tiba mati.
Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Supaya fokus kita itu bukan kepada dokter, kepada obat, kepada pola hidup sehat. Walaupun pola hidup sehat, walaupun obat, walaupun dokter, sumber kesembuhan kita, the source of healing itu adalah Yesus Kristus. Sumber dari kesembuhan itu adalah Yesus Kristus, anugerah Yesus Kristus. Dan gereja ini mengajarkan Jesus is the center of this church. Bukan obat, bukan yang lain, tetapi Yesus adalah sumber. Nah, untuk menerima anugerah dari Yesus itu diterima dengan iman. Bukan dengan yang lain, tetapi diterima dengan iman. Roma pasal 5 ayat yang kedua, melalui Yesus kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman. Saudara menerima anugerah bukan oleh perbuatan. Di sini disebutkan ke dalam anugerah oleh kekudusan, bukan. Oleh perbuatan, bukan. Oleh kerajinan, bukan. Jadi saudara menerima anugerah itu oleh iman. Katakan bersama saya menerima anugerah oleh iman. 1, 2, 3. Saya menerima anugerah oleh iman. Di mana kita berdiri tegak dan bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Berbahagialah jemaat yang digembalakan oleh seorang gembala yang punya iman. Mungkin khotbahnya sederhana, simple, tapi dia punya iman. Maka ia alami anugerah demi anugerah demi anugerah dengan iman itu. Daripada seorang yang tidak punya iman, dia cuma tahu pengetahuan, teologia. Khotbahnya teologis, pengetahuan teologianya muluk-muluk. Tapi ini cuma knowledge, tapi dia tidak punya keintiman dengan Tuhan Yesus, tidak punya iman dengan Tuhan Yesus, apalagi kalau tidak percaya bahwa mujizat masih berlangsung. Kasihan jemaatnya. Ibadah itu seperti sebuah perkumpulan moral, etika. Tetapi kekristenan tidak demikian. Tuhan ingin supaya engkau menerima mujizat karena iman. Dan engkau menjadi langganan mujizat karena iman. Saudara-saudara, karena anugerah itu diterima dengan iman, anugerah Yesus itu diterima dengan iman. Di Roma pasal 5 ayat yang kedua itu disebutkan, memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman. Dan orang percaya menerima dengan keyakinan anugerah yang disediakan Tuhan Yesus. Menerimanya dengan iman. Jadi kalau saudara datang ibadah, nggak memiliki iman, nggak membawa iman, saudara pulang nggak bawa apa-apa. Di Matius pasal 9 ayat 28, di halaman 13 di Perjanjian Baru, berkata begini, di kalimat terakhir, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Yang ditanya adalah, punya iman enggak kamu kalau aku bisa lakukan? Mereka berkata kepadanya, ya Tuhan, percaya maksudnya. Lalu ayat yang ke-29, kemudian dia menjamah mata mereka dan berkata, terjadilah padamu sesuai dengan kesucianmu, sesuai dengan kerajinanmu, sesuai dengan perbuatanmu. Sama sekali Yesus tidak berkata begitu. Agama ngomong begitu, Yesus tidak. Itulah bedanya Yesus dengan agama. Kekristenan itu bukan religion, tetapi kekristenan itu relation dengan Yesus. Dan ketika relationship dengan Yesus, Yesus berkata, jadi padamu sesuai dengan imanmu. Jadi betapa untungnya kalau jemaat itu
datang kepada Yesus dengan iman. Wah, itu untung sekali. Langganan mujizat orang tersebut. Sebaliknya Yesus menegur mereka yang mengutamakan mujizat, baru beriman. Yesus malah negor. Yang Yesus inginkan adalah supaya orang itu prioritas yang benar adalah percaya dan kemudian mujizat terjadi. Ketika Yesus melihat orang yang percaya, punya percaya, dia puji. Yesus memuji orang yang menerima anugerah kesembuhannya dengan iman. Dia malah memuji. Perhatikan di Matius pasal 8 ayat 10. Ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel pun. Kagum Tuhan Yesus. Lalu ayat 13, Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah seperti yang telah engkau percayai. Dan pada saat yang sama itu, hambanya disembuhkan. Seperti yang telah engkau percayai. Jadi kalau kita ini datang kepada Yesus, percaya, lalu kemudian kita berjalan. Kita berjalan, percaya, kita berjalan. Lalu di sini, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Berarti kita mesti percaya dulu. Sebelum itu jadi. Percaya. Jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Lukas pasal 17 ayat 19. Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata saudara-saudara, ini cerita tentang orang kusta. Orang kusta ini datang kepada Yesus, minta mujizat. Lalu kemudian Yesus berkata, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Lalu mereka pergi. Karena percaya Yesus, mereka pergi. Di tengah jalan mereka sembuh. Lalu orang ini balik kepada Tuhan Yesus. Menunjukkan dirinya sudah sembuh. Lalu di ayat 19 itu Yesus berkata kepadanya, berdirilah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan ketaatanmu. Bukan perbuatanmu. Imanmu. Berulang-ulang loh saudara. Ini tersembunyi sekian lama. Sekarang dibuka kepada saudara. Bukan yang lain yang Yesus sebutkan. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak berkata, kuasa mujizatku. Yesus tidak berkata, kuasa kesembuhanku yang menyembuhkanmu. Tapi imanmu. Perhatikan di Matius pasal yang ke-9 ayat 27. Ayat 28. Ayat 29. Mari kita baca ayat 29 bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian dia menjamah mata mereka dan berkata, terjadilah padamu sesuai dengan imanmu. Bukan sesuai dengan yang lain-lain.
imanmu telah menyembuhkan. Coba dibaca sekarang di Lukas pasal yang ke-8 ayat 48. Maka katanya kepadanya, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Gospel itu simple. Tetapi seringkali para teolog membuatnya jadi bundel. Bundel itu ribet. Padahal ajaran Yesus itu simple. Gospel itu simple, sederhana. Mau mendapatkan mujizat, imanmu. Karena apa? Untuk kesembuhan, Yesus sudah memberi. Bilur-bilurku sudah menyembuhkan. Sudah. Tinggal kita menerima. Memakai iman. Ada orang yang beranggapan begini. Katanya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Kenapa kok aku enggak sembuh? Yesus sudah memberi. Kita tinggal menerima. Memakai iman. Seandainya ada satu orang yang di tengah-tengah kekeringan, dia punya sumur yang dialirkan dan dia menyediakan air itu kepada semua penduduk yang kekeringan. Apa yang dikerjakan oleh pemilik sumber air sumur itu? Dia sudah menyediakan. Maka kemudian orang-orang yang datang, ada yang bawa ember, ada yang bawa buli-buli, ada yang membawa timba, dan lain sebagainya. Toh. Tapi kan bukan membawa keranjang. Salah kalau membawa keranjang. Air dimasukkan keranjang, nggak akan kena. Bukan juga nggak membawa apa-apa, cuma tangan hampa, tangan kosong. Oh, di air toh cuma diginikan, lalu dibawa pulang. Di tengah jalan habis, nggak dapat apa-apa keluarganya. Begitu juga, Yesus sudah memberi. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurku sudah menyembuhkanmu. Surat Petrus. Yesaya juga menubuatkan. Surat Petrus menuliskannya kembali, karena memang sudah digenapi. Kita tinggal menerima, memakai iman. Nah, saudara, datang untuk menerima, jangan tidak membawa apa-apa. Pakai iman dan jangan bocor. Itu bedanya. Saya bayangkan nih, saya imani gitu. Setelah khotbah ini, Geraha 2 itu, semua jemaatnya datang ibadah minggu depan, minggu-minggu berikutnya. Itu membawa iman semuanya itu. Sehingga bang, semua Geraha 2 jadi langganan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sebab tanpa iman, kita tidak bisa dikenan oleh Tuhan. Di Ibrani pasal 11 ayat 6, halaman 334, di perjanjian baru, 334, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman, mustahil orang berkenan kepada Elohim. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada. Dan Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus punya iman, saudara, bahwa Dia ada. Di ibadah semacam ini, saudara harus punya iman bahwa Dia ada, hadir. Dan memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari. Kata mencari saya sengaja kasih warna merah. Kata mencari itu dalam teks Inggris, seek, investigate, require,
Dalam teks aslinya adalah exaiteo. Dalam bahasa Yunani, exaiteo. Jadi ketika saudara membawa iman, saudara exaiteo. Exaiteo itu ibadah. Mencari dalam ibadah, dalam doa, dalam worship. Itu exaiteo. Jadi sementara saudara punya iman, saudara beribadah. Saudara punya iman, saudara berdoa. Saudara punya iman, saudara menyembah. Sementara sedang menyembah, bang, mujizat terjadi. Kesembuhan dinyatakan. Pertama kali saya mengalami mujizat kesembuhan dari sakit penyakit, yaitu ketika saya masih remaja. Saya tinggal di desa waktu itu, dan karena di desa, saudara mungkin karena kotor atau apa ya, karena saya kalau ya mungkin karena kurang terawat atau seperti apa, saudara, sehingga kaki saya itu sebelah kiri itu di pangkal kaki ini gatal gitu. Lalu ternyata nular ke pangkal kaki sebelah kanan, jadi kanan kiri gatal. Orang Jawa bilang jorok gudiken, gitu, eksim. Nah, mama saya cari cara kayak apa ini ya supaya anakku sembuh ya, karena mesti garuk. Lalu bangun tidur itu berdarah, kanan kiri itu berdarah gitu, saudara. Karena gatalnya itu kalau malam hari itu garuk, bangun ya berdarah. Kemudian sama mama saya dikasih daun apa itu, dibakar gitu, lalu anget-anget ditempelkan. Enggak tahu daun apa itu namanya. Terus ada sejenis pohon ketela itu diparut, lalu kemudian ampasnya itu ditempelkan gitu. Lalu dipakai perban putih. Itu gaya desa gitu. Tapi ya enggak bisa. Terus dikasih salep coklat bau apa gitu, ya enggak bisa ini. Sudah atau saudara, lalu kemudian ada ibadah di tempat umum, saya ikut ibadah. Itu pertama kali. Lalu pendetanya khotbah tentang kesembuhan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Percaya saja, dalam nama Yesus. Nyanyinya model gitu-gitu. Kemudian hamba Tuhannya itu menyuruh, tumpangkan tangan di bagianmu yang sakit. Tangan Kak, dua-dua tangan saya tumpangkan di eksim itu. Dan akhirnya, saudara, itu pertama kali saya alami mujizat. Ngeh gitu loh, bahwa mujizat itu ada. Dan akhirnya bebas dari sakit kulit itu, saudara, walaupun bekasnya masih ada. Dari sana, saudara, lalu anugerah demi anugerah, saya pernah sakit liver, saudara. Kemudian sepertinya liver ini separuhnya sudah mengeras gitu. Dan saya tidak boleh angkat-angkat berat, nggak boleh olahraga, dan mesti harus mengkonsumsi satu pil yang tidak boleh lepas seumur hidup, namanya Legalon. Ketika saya kenal sama Bu Hana juga saya masih mengkonsumsi Legalon gitu. Sehingga kadang-kadang Bu Hana itu mengingatkan saya kalau saya lupa gitu. Dia berseloroh gini, ingat Legalon gitu saudara. Jadi ingat bahwa saya itu keadaannya buruk gitu loh saudara. Tapi kemudian
Saya dapatkan mujizat melalui doa seorang hamba Tuhan. Lalu saya dapatkan mujizat. Saya juga dapatkan mujizat lagi dari anugerah ke anugerah ketika punggung saya ini syaraf kejepit dan dokter menyuruh saya operasi. Karena setelah difoto 3, 4, 5, 6, 7 itu semuanya persoalan. Tapi satu saat mujizat Tuhan dinyatakan ketika saya ikut seperti persekutuan doa gitu di Australia. Saya diajak oleh seseorang, "Ayo Yusak, datang ke rumahku." Aku bilang, "Aku nggak tahu jalan." "Aku jemput ya, suruh orang jemput kamu." "Aku lagi sakit." "Nggak apa-apa, aku jemput." Saudara, sementara masih menimbang-nimbang, dari di depan sudah bunyi mobil ngebel, din. Wah, saudara, akhirnya saya ikut mobil itu pergi ke tempat persekutuan doa di rumahnya dia. Lalu di sana ada orang Malaysia, ada orang Inggris, ada orang Indonesia, ada orang Singapura, ada orang Australia. Kebetulan tidak ada yang main musik. Saya datang ke sana bawa obat dan bawa ini pakai collar, penyangga leher. Nyanyi, saya yang mainkan musik. Karena daripada nganggur ya sudah saya mainkan piano. Mereka nyanyi. Ketika nyanyi dalam ibadah doa worship itu, saya dilawat Tuhan gitu. Bergetar. Lalu jatuh air mata. Kemudian diurapi minyak. Perjamuan kudus. Pulang dari tempat itu, saudara, saya ini yakin betul. Saya percaya ini mujizat. Enggak pakai pisau bedah. Pulang. Saya sudah percaya. Nah, dalam perjalanan, itu simptoms, tanda-tanda sakit, itu masih ada. Saudara, ini ada sebuah keraguan. Senyerah di pisau bedah atau tetap percaya. Saudara, tapi akhirnya masih bisa bertahan, aku percaya, tetap percaya. Dan akhirnya di satu saat sampai ini, seperti yang Yesus berkata, jadi seperti yang kau percayai. Dan betul, tanpa pisau bedah, tanpa operasi, saya declare di depan saudara, sudah sembuh karena mujizat. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Saudara, sementara teman-teman yang lain mengalami hal sama, bedah. Tetapi saya dapatkan mujizat itu. Nah, saudara-saudara, ini ada tahapan. Ketika saudara mendapatkan mujizat kesembuhan, firman Tuhan menyebutkan tahapan yang pertama ini, yaitu engkau percaya, mengaku. Firman Tuhan menyebutkan dengan hati percaya, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Jadi kita percaya, kita ngaku. Yang kedua, saudara-saudara, iman itu adalah pertandingan. Faith is a fight. Iman itu adalah sebuah pertandingan. Di 1 Timotius disebutkan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman. Dan seterusnya. Jadi diperjuangkan. Saudara, karena ini adalah pertandingan, jangan dilepas. Ya saudara, pasrah. Enggak saudara, tetapi aku percaya. Engkau tetap percaya, engkau mengaku. Engkau percaya, engkau mengaku. Dan engkau sadar bahwa iman itu adalah sebuah pertandingan.
Dan yang ketiga yang perlu saudara pahami adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Fight the good fight of faith. Ayatnya berkata, aku telah menuntaskan pertandingan yang baik. Ini pertandingan, maksudnya pertandingan iman yang baik. Selesaikan. Jangan di sini saudara percaya, lalu di tengah jalan karena symptoms, karena tanda-tanda, kemudian sudah deh, nggak usah lagi. Nggak usah ibadah, nggak usah doa, nggak usah worship. Karena kok masih ada ya gejala-gejalanya ya. Terus saja saudara, sampai tuntas pertandingan iman yang baik, Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang telah engkau percayai. Dan Tuhan punya banyak cara untuk kita menerima karya Kristus yang sudah diselesaikan. Finished work of Jesus Christ di Kalvari. Yesus sudah menyelesaikan untuk kesembuhan segala sakit penyakit saudara. Sudah. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Dia sudah menyediakan. Seperti orang sudah menyediakan sumur di tengah-tengah orang yang kekeringan. Tinggal ngambilnya. Nah, ada cara untuk kita menerima karya Kristus yang sudah diselesaikannya di Kalvari. Satu, dengan penumpangan tangan. Melalui penumpangan tangan. Siapa yang menumpangkan tangan? Orang kudus? Bukan. Siapa yang menumpangkan tangan? Orang yang punya gelar pendeta? Bukan. Yesus berkata, orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Hari Senin besok saya akan lebih ke arah praktikal. Kalau ini tadi secara global. Supaya Senin besok saya mau sampaikan secara praktikal supaya engkau bukan hanya menerima, tetapi semua saudara kan orang percaya. Engkau juga menumpang tangan atas orang sakit, dan orang sakit alami mujizat. Bukan pendeta, bukan orang kudus, tetapi orang percaya. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Maka Yesus berkata, engkau orang percaya, menumpang tangan, mujizat dinyatakan. Sekarang, saudara, kenapa enggak terjadi? Kalau saudara tidak keluar kota, usahakan saudara hadir besok untuk Jesus Heals Sicknesses. Yang kedua, melalui doa dengan minyak urapan. Yakobus berkata, kalau engkau ada yang sakit, biarlah para penatua mendoakanmu dengan minyak. Itu di Yakobus pasal yang ke-5. Di Yesaya juga menyebutkan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Dalam teks aslinya, minyak urapan. Kuk itu yang membebani. Apakah yang membebani saudara? Sakit penyakit itu membebani. Dan beban itu dilenyapkan oleh urapan. Sebab itu di sini saudara membawa pulang minyak pengurapan, pakai itu saudara. Pakai. Nah, seringkali kita beriman, di tengah jalan belum jadi yang seperti kita imani, di tengah jalan kita quit. Tidak, saudara, pakai. Terus berdoa, terus dengan minyak pengurapan. Lalu yang ketiga, yaitu dengan cara perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Darahnya menyucikan, tubuhnya menyembuhkan. Tubuhnya menyembuhkan. Dan Yesus berkata, roti yang dimaksudkan itu adalah tubuh Yesus. Saudara ingat ketika perempuan yang datang kepada Yesus, anaknya sakit, perempuan Sirofenisia, dia datang kepada Yesus, lalu Tuhan sembuhkanlah anakku sakit.
Yesus jawabnya apa? Enggak layak roti untuk anak dikasih kepada anjing. Ini kan enggak nyambung. Wanita ini minta sembuh anaknya, Yesus ngomongnya roti. Mana koneknya, saudara? Enggak nyambung toh. Kalau saudara enggak teliti, memang sepertinya enggak nyambung. Yesus, Tuhan, anakku sakit, sembuhkanlah. Yesus jawabnya, enggak layak roti untuk anak dikasih ke anjing. Tapi yang luar biasa, orang ini jawab, anjing pun dapat remah-remah dari meja tuannya. Kaget Yesus. Jadi seperti yang kau percayai. Lalu dia pulang, anaknya sembuh. Saudara, kesembuhan itu roti untuk anak. Bukan untuk anjing. Tapi karena wanita ini berkata, anjing pun dapat remah-remah dari meja. Remah-remah roti dari meja anak, dari meja tuannya. Saudara. Dan orang ini akhirnya juga sembuh. Dengar saudara, sesungguhnya kesembuhan itu untuk anak. Tapi untuk orang di luar anak, mereka percaya pun dapat remah-remah. Sehingga jangan heran saudara, kalau ada orang di luar Yesus, mereka percaya Yesus, walaupun belum jadi Kristen, mereka percaya Yesus, mereka bisa dapatkan remah-remah dan disembuhkan. Tetapi sesungguhnya kesembuhan itu adalah roti untuk anak. Kesembuhan itu adalah untuk anak, yaitu untuk saudara dan saya. Sebab itu terima perjamuan kudus. Tapi terima perjamuan kudus, jangan memikirkan begini. Apa sih roti kecil gini enggak buat kenyang? Loh jangan mikir kenyangnya saudara. Apalagi ada yang marah. Apa sih buka kok angel susah sekali gini. Sehingga semuanya sudah minum, lalu saudara masih buka, sampai ibadah selesai baru terbuka. Untuk next, kalau ini sudah habis, kita akan membuat yang lebih bagus dari ini. Saya kepingin dibesarin sedikit gitu. Tapi ya jangan gede-gede, nanti mabuk. Dibesarin sedikit, lalu bukanya yang mudah gitu. Saudara tahu YHS beli ini untuk 1 tahun, itu 1,8 miliar. Enggak main-main loh saudara. Dan ketika saya ditantang itu, dan ini belinya bukan kulaan di mana, tetapi ini dari pabrik. Sehingga harganya itu bukan harga sudah diuntungin, bukan. Tapi harga pabrik. Saya tanya, kemarin ya kita pertemuan sama Bu Elisa, sama seluruh Indonesia. Tanya kepada bagian bendahara, 1,8 untuk konsumsi seluruh Indonesia. Karena kan setiap minggu toh. Kalau gereja-gereja kan sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Ini kan setiap minggu. Jadi ketika saudara kalau itu sudah habis, saudara, kontrak sudah habis, nanti kepinginnya mau dibesarin, lalu kemudian kalau anggurnya nggak ada yang ngalahkan, karena ini anggur betul-betul asli, saudara. Bukan sirup Fanta, bukan apa, bukan. Memang asli. Kalau minumnya kebanyakan ya mabuk sungguhan, saudara. Oke. Untuk berikutnya supaya lebih diperbaiki. Setiap minggu itu habisnya 120.000 gini. 120.000 gini. Sehingga kalau di total, wah saya pertamanya ya kaget kok saudara. Wah bayar segitu. Tapi kemudian dibanding dengan korban Kristus di Kalvari, lalu
melayani jemaat yang terbaik. Enggak ada apa-apanya. Kita mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Oke, next, saudara. Melalui perjamuan kudus. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu melalui perkataan firman. Perkataan firman. Yesus mengajari begini. Katakan kepada gunung ini, maka ia akan tercampak ke laut. Nah, gunung persoalan saudara apa? Sakit penyakit. Katakan. Speak the word. Ucapkan firman. Katakan kepada gunung persoalan saudara. Tadi kita nyanyi, You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. Kau ucapkan firman. Kau sembuhkan penyakitku. Jadi perkatakan firman. Yang kelima, saudara, hadirat Tuhan. Seorang yang lumpuh di dekat kolam Bethesda. Yesus datang kepadanya. Maukah kamu sembuh? Lalu orang lumpuh ini berkata, enggak ada yang membawa aku ke kolam itu ketika airnya goyang. Karena ketika airnya goyang, siapapun yang nyemplung sembuh. Tapi orang lumpuh ini, ketika airnya goyang, enggak ada yang membawa, keduluan orang lain. Sehingga orang lain yang sembuh. Sehingga 38 tahun dia ada di situ. Pertamanya mungkin papanya, mamanya yang bawa situ. Tapi papa mamanya mati. Diganti saudaranya mungkin yang jagai dia. Lalu akhirnya semuanya sudah bosen, nggak ada lagi, cuma dia saja. Lalu datang Yesus, maukah kamu sembuh? Jawabannya, nggak ada yang membawa aku ke sana. Keduluan orang terus. Dia nggak tahu kalau hadirat Yesus, kehadiran Yesus, itu adalah jawaban. Saudara-saudara, kenapa engkau ibadah? Ketika engkau menyembah bersama-sama, Yesus hadir, mujizat terjadi. Engkau disembuhkan, saudara. Bahkan sementara pujian dinyanyikan, engkau belum didoakan, engkau sudah alami mujizat. Dan ini terjadi luar biasa. Kehadiran Tuhan Yesus. Yang berikutnya, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk kita menerima karya Kristus yang sudah diselesaikannya. Yang keenam, Bible juga mencatat iman orang lain. Sebab itu bersyukurlah kalau saudara punya orang tua yang beriman, wah itu menguntungkan. Punya suami yang beriman, wah itu menguntungkan. Gitu. Punya istri yang beriman, itu menguntungkan. Karena iman orang lain. Ada seorang yang lumpuh, dibawa temannya, digotong sama temannya. Tapi di tempat Yesus ada, itu penuh sesak orang. Sehingga nggak bisa masuk. Teman-temannya ini punya iman kepada Yesus. Kalau yang lumpuh ini dibawa kepada Yesus pasti sembuh. Lalu teman-temannya naik ke atap, buka atap, lalu nurunkan yang lumpuh ini tepat di depan Yesus. Dan Yesus berkata, sembuh. Dan akhirnya sembuh. Iman orang lain. Jadi, kalau saudara punya teman, ketika teman itu belum percaya Tuhan Yesus, saudara bawa imanmu menolong dia untuk alami mujizat. Dan yang paling akhir adalah obat. Permulaannya saya berpikiran di mana ya yang Yesus setuju ada obat ya. Kalau Paulus memang menyebutkan tentang dedaunan
yang dalam teks aslinya itu adalah medicine, obat. Paulus memang merekomen itu. Tetapi Tuhan Yesus, mana ya ada ayat yang menunjukkan Yesus mengiyakan tentang tabib, tentang obat? Karena kalau tidak ada di Bible, kan keliru, saudara. Saya pernah menemukan satu rekan pelayanan yang lebih senior dari saya, seorang ibu. Dia ini ibu bisnismen, lalu kemudian terkenal, lalu pelayanannya menggebu-gebu dengan Tuhan. Ketika dia sakit, sudah masuk rumah sakit di Surabaya itu. Dulu namanya Budi Mulya, sekarang namanya Siloam. Masuk rumah sakit itu, saudara, dia nggak mau nyentuh obat sama sekali. Puji Tuhan lah, kalau imannya nyampai gitu. Tetapi kan ada cara lain. Ditangani dokter, oke, tapi obat dia tolak semua. Dikasih obat, buang sampah. Kasih obat, buang tempat sampah. Suster ngomong, Ibu minumlah obatnya. Enggak, aku percaya, aku sembuh. Dokter berkata, tapi dia menolak toh. Kan nggak bisa dipaksa, saudara, kalau pasien menolak. Akhirnya teman-temannya juga menasihati. Saya waktu itu masih nggak punya pengaruh untuk memberi input, cuma melihat saja. Tapi sedih gitu loh. Karena imannya dia. Dan orang-orang yang netral pada berpikiran begini, kita tunggu deh, jadi enggak. Ternyata mati. Dan semua kemudian menyayangkan. Oke lah, kalau sudah meninggal ya, sudah kita nggak bisa menghakimi dan lain sebagainya. Hidup ini kan pilihan gitu. Akhirnya orang ini meninggal. Tapi kemudian setelah meninggal disayangkan. Karena menolak obat. Nah, ketika saya melayani lebih lagi, memimpin sebuah gereja, bahkan sinode, lalu saya tanya, Tuhan, bagaimana ini? Jemaat yang saya gembalakan, yang Tuhan percayakan untuk dipimpin. Nolak obat. Karena begini saudara, ada hamba Tuhan yang gaya lama. Kalau seorang pelayan Tuhan sudah senior, sakit, kalau minum obat, itu nggak punya iman. Sehingga terjebaklah para pemimpin yang sudah senior, nggak boleh minum obat karena dianggap kurang iman. Apakah betul begitu? Tidak, saudara. Tuhan bisa pakai dokter. Kita bersyukur untuk pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dari Tuhan. Memakai dokter. Menemukan obat. Itu ilmu pengetahuan, saudara. Di Matius pasal 9 ayat 12. Matius pasal 9 ayat 12, Tuhan Yesus berkata begini. Ketika Yesus mendengarnya, dia berkata kepada mereka, orang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan yang sakit. Kata tabib ini disebutkan eatros. Saudara, berbicara tentang medicine. Tentang seorang yang memberikan obat. Dan Yesus berkata, orang sakit membutuhkan seorang yang memberikan obat. Jadi dia sendiri tidak menolak gitu eksistensi daripada obat tersebut. Sebab itu di YHS, saudara, yang saya sampaikan, mau sembuh, 1, obat, 2, pola hidup sehat, 3, mujizat. Banyak orang mengharapkan mujizat. Misalnya, saya sudah mendapatkan mujizat. Liver.
Tapi kemudian saya tidak punya pola hidup sehat, saudara. Maka buruk. Apalagi liver, saudara. Tapi saya kan maintain dengan pola hidup yang sehat. Ada orang yang terima mujizat, kesembuhan. Tapi kemudian pola hidupnya tidak sehat. Makan sembarang gitu. Kadang-kadang memang tergoda untuk lengah gitu. Kemarin saya di Malang juga lengah gitu. Diajak teman baru. Lalu kemudian teman ini kepengen nyenangkan gitu. Diajak makan ini, diajak makan itu, dikirimi makan ini. Lalu karena dia suka makan kambing ya. Lalu saya diajak makan kambing, dikirimin sup kambing, terus gulai kambing, pokoknya kambing-kambing begitu. Habis gitu saudara, saking dia sangat antusias setelah makan kambing, banyak sekali saudara, sup kambing enak sekali gitu. Lalu kemudian di depan rumahnya dia, itu ada jualan durian. Wah, ada enak Pak durian di depan rumahku. Ayo Pak ikut aku. Aku itu loh saudara, kok iya rakus gelojoh. Ikut dia datang di depan rumahnya itu makan durian. Makan durian. Setelah makan kenyang baru sadar, kambing campur durian. Tapi sudah masuk, saudara. Udah ya, Tuhan, salah ini Tuhan. Karena banyak orang mati kan karena kambing dan durian. Kok aku makan kambing dan durian? Dan kalau saya makan itu, makan dua ini, saudara, itu makannya tidak terkendali gitu. Kayak liar gitu. Wah, kayak orang. Biasanya kalau saya diajak makan Bu Elisa, ayo makan di sana, males lah. Makan di sana, males. Makan ini, aku makan di dalam kamar saja. Sering saya berkata makan di kamar gitu. Tapi ketika kambing, wah kayak bersemangat begitu. Tapi sudah akhirnya pulang ke Surabaya, ada yang kasih kambing lagi loh. Kirim kambing ke rumah. Makanlah kambing lagi. Sabtu kemarin, pagi-pagi bangun, ini kok sakit ya? Aduh, kenapa kok ini sakit? Lalu bangun itu, ini mau ke Makassar kok, ini kok nggak enak. Udah akhirnya lakukan ini, tetap terbanglah ke Makassar. Begitu dijemput sama Bu Elisa, saya bilang, Bu, ini kok sakit Bu? Tensi. Akhirnya mampir di Prodias itu tensi. Di tensi itu sekali, 2 kali, 3 kali. Karena kan kita ngomong kalau habis makan kambing dan durian. Di tensi. Tapi di tensi kok berulang-ulang. Lalu saya tanya, kenapa tensinya kok ulang-ulang? Sudah dia berharap tekanan darahnya tinggi. Tapi ini kok 110, 70. 110, 70. Ternyata tetap rendah, saudara. Saya katakan itu ya karena anugerah saja. Tapi bukan berarti saya ngomong begini, lain kali nyonto Pastor Yusak. Kambing dan durian. Enggak loh saudara. Ada teman saya mati karena kambing dan durian. Itu hamba Tuhan terkenal sekali di Surabaya. Dan ketika sedang kolaps, saya ikut ke rumah sakit itu dan ternyata berangkat. Karena memang darah tinggi. Gitu. Kalau Pak Heweri berkata kepada saya, sudahlah kalau Pak Yusak itu sudah hidupnya itu anugerah. Sudah seumur saya segini, tahun 60, belum ada satu bintang pun. Gula cuma 78 gitu. Asam urat cuma 4. SGOT, SGPT 14, 12 gitu saudara. Terus pokoknya yang di bawah-bawah semua. Tekanan darah 110, 70. Jadi betul-betul anugerah. Saya rindukan saudara. Siapapun saudara mengalami anugerah. Orang berkata buruk
Tuhan membuatnya menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Tetapi kadang lengah ini sudah tidak mau lagi lah. Mujizat, pola hidup sehat, obat. Saudara, obat kalau mengandalkan obat saja, tidak bisa, terbatas. Pola hidup sehat, ada yang pola hidup sehat juga meninggal. Tetap memerlukan Tuhan Yesus. Jesus is the center of this church. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.